pedas-pedas, nggak boleh makan yang minyak. Itu doang sih nggak bolehnya. Terus aku bilang, dokter boleh ngopi nggak? Saya nggak bisa nih kalau tidak tanpa kopi. Aku bilang gitu. Waalaikum. Suaranya udah pulih. Udah dong. Do re mi. Nah, udah ini baru udah. Jadi kita bisa apa laguku? Aku apa lagunya? Nyanyi dangdut itu apa? Aduh. Oh, di Geboy Muzair. Iya. Boleh, ini aku lagi ada di RS Polri, Jakarta Timur. Boleh ibu-ibu yang mau foto sama saya boleh. Langsung aja ke sini. Gaya-gayaan minum es. Selamat malam Jambi. Jangan mau makan gorengan bang. Siap. Halo Leo Chalovers. Radang minum air hangat. Udah dikasih obat semprot sama dokternya. Mantap. Dokter aku tuh best. Dokter saya sakit, oke kasih ini langsung sembuh. Besok kalau ke Cirebon minta dibikinin aja. Siapa yang bilang ke Cirebon, ibu-ibu? Saya nggak ada bilang saya ke Cirebon, astaga. Nggak ada yang bilang saya ke Cirebon. Siapa yang ngomong saya ke Cirebon? Astagfirullah. Nang ning nung ning nang ning nung nang ning nung ning nang ning nung gitu. Bang, ini RS Polri Kramat Jati. Iya, RS Polri Kramat Jati. Iya, Ibu. Ini RS Polri Kramat Jati, betul. Masih sakit kah katanya? Enggak lah. Siapa yang Itu ya radang biasa aja. Nanti kalau ke Cirebon, nanti kalau libur mau ke Cirebon ya bang. Belum ada ini. Belum ada arahan. Di Uwa bang cepat kemarin sih dibersihin hidungnya. Minum air hangat campur madu lemon. Siap. Makasih Mbak Junet. Kemarin kan bilangnya mau secepatnya ke Cirebon, gak ada yang bilang Rabu mau ke Cirebon. Iya, secepatnya tapi bukan hari Rabu. Ayo siapa yang bilang? Gak tahu. Kemarin di live-nya Eca bang bilang mau ke Cirebon tapi gak bilang hari Rabu. Gara-gara sebotol minuman, kepalanya sempoyongan. Iya nih RS Polri. Tapi nanti saya di sana ya ibu-ibu ya. Nanti saya di ruang DVI RS Polri untuk kasus 7 jenazah yang tewas di Sungai Bekasi. Jadi saya nanti akan ke sana untuk live di sana. Jadi di sana itu tuh ruang DNA, terus di sana itu ruang DVI RS Polri. Ada bocah-bocil. Bang. Jenazah bukan? Bukan jenazah. Oh, kirain ada jenazah. Kemarin bilangnya iya memang mau ke Cirebon, tapi nggak ada yang bilang hari Rabu. Kenapa nggak di RS Pasar Minggu? Karena mayatnya semuanya dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Kenapa bang lu itu mau live TikTok? Iya, lu sekarang jadi ini konten kreator. Apa TikTok lu apa sih ini cepetan? Ayo guys jangan lupa follow TikToknya Mas Trimono. Dia driver aku hari ini.
Kemarin bilangnya di Mbak Dian. Ada lagi di Mbak Dian, aku bilang. Aku tidak ada menyebutkan hari Rabu. Nanti jangan buat kecewa, ternyata nggak ke Cirebon hari Rabu. Aku nggak ada bilang mau ke Cirebon hari Rabu, itu. Kau bukan cinta pertamaku, namun aku berharap mulai hari ini. Meninggal di Kali Bekasi, gimana nasib air pam Bekasi bang? Ya pasti tercemar, itu udah pasti sih. Udah pasti tercemar, cuman ya kan saya rasa Pemkop Bekasi juga udah melakukan antisipasi untuk hal-hal itu gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan Pemkop Bekasi gitu kan, karena pemerintah kota Bekasi gitu, karena memang kan ini kan kasusnya kan 7 anak remaja ini kan meninggal meloncat gitu ya. Katanya ada informasinya ada 1 yang selamat katanya. Jadi memang ada 8 yang loncat, tapi ada 1 yang selamat yang berhasil menyelamatkan diri dan 7 lainnya meninggal. Katanya sih begitu. Ayo kita duduk. Ayo. Kita duduk di kursi tamu undangan. Duduk. Buset, enggak. Bekas bapaknya kok panas banget. Pak bercanda ya Pak, tapi ini panas banget, kayaknya bapaknya subur deh. Lihat badannya dong. Gara-gara sebotol minum. Iya, bekas bapaknya duduk kok panas gitu loh. Siram air kalau mau dingin. Ini jangan-jangan kursi 1 miliar itu kali yang wants to be billionaire. Selamat datang, Anda silakan duduk di kursi panas gitu kan. Panas. Iya panas guys. Panasnya tidak seperti panas api tak. Hadir sehat selalu Nek Leo, makasih. Itu kemarin tawuran bang. Jadi sebenarnya sebenarnya aku belum dapetin ya. Maksudnya dari pihak rumah sakit Polri-nya juga. Kok nggak fokus? Ya, apa? Layarnya. Nah, Jadi apa? Gambar kok nggak fokus ya? fotonya kamu sama anak-anak yang di balonnya juga nggak ada. Nah jadi belum ada sih rilis kronologi pastinya seperti apa dari pihak rumah sakit Polri. Tapi ini informasi dari dari saksi mata, kemudian dari keluarga. Jadi memang saksi matanya itu melihat bahwasannya ini ada kelompok remaja, ya kan? Kelompok remaja ini itu jadi memang mereka mau tawuran kan ya. Jadi kayak mereka itu mau tawuran di bawah pengaruh minuman alkohol. Jadi memang sebelum mereka mau tawuran itu tuh mereka juga ternyata konten. iya, mereka mau buat konten, terus mereka minum alkohol. Jadi mereka memang dari dari kegiatan mereka itu memang dicurigainya mereka ini di bawah pengaruh alkohol, ya kan? Terus temannya itu tuh mau buat konten. Ternyata kontennya itu tuh berujung jadi meninggal, kematian. Who wants to be a millionaire? Selamat malam pemirsa, Anda kembali lagi di acara Who Wants to Be a Millionaire. Gitu ya. Ya Allah. Nah, pas lagi buat Gara-gara sebotol minuman. Atau di Polda itu yang naik motor. Ngelek bang, masa ngelek sih? Enggak, ini aku ngalamin kamu nih. Ada kronologisnya. Itu siapa? Bojo. Oh, halo Bunda. Bunda wartawan merah menyapa loh Bunda. Tanda-tanda cepatan ke kursi pelaminan tuh Bang Leo. Kok kursi pelaminan? Bu, ini panas Bu. Ini tadi bekas orang duduk. Oh iya, jadi melarikan diri. Gara-gara sebotol minuman, kepalanya sempoyongan. Hobi anak muda sekarang, sebotol namanya. Gara-gara sebotol minuman, kepalanya sempoyongan.
Hobi anak muda sekarang sebotol namanya. Banyak anak, iya bapaknya kayaknya anaknya banyak deh. Bisa buat satu timnas kali ya. Pelatihnya Sintayong. Kabar Eca gimana? Eca baik. Alhamdulillah Eca baik. Iya sangat baik. Berdiri, Bu, belakang saya itu tempat sampah, Bu. Belakang saya tempat sampah terus ada pohon. Itu orang belakang ngelirikin abang mana? Oh iya ada orang. Assalamualaikum, selamat malam juga Bunda Murniati. Selamat malam Saudara Zibran. Apa Gibran? Iya, Gibran apa Gibran? Zibran Raka Buming Raka. Nama itu mulu. Salto sambil nyanyi bang, boleh. Gua yang apa? boleh tapi lu sawer gua ini ya, singa ya. Selamat malam bang, Taiwan hadir. Halo Taiwan, awas ada penampakan. Abang kenapa? Abang kenapa kok sekarang kayak malas? Enggak ada yang males. Ibu jangan buat cerita-cerita deh ibu. Baru aja suara saya kembali bu. Taruh umat lagi suara lu. Eci, paket udah aku paket masih ada di kantor. Nanti aku pulang aku bawa. Eci itu gede banget paketnya. Makasih ya Eci ya. Meledak nggak tuh? Cuma dikasih stiker singa yang benar aja Zibran. Apa fans lu Zibran lovers? Paket lu meledak nggak ntar? Gede banget tapi paketnya. Penasaran Pakai aku. metal detektor. Siapa tahu tapi Tadi ngomongnya apa? Kok kasar? Ngomong. Iya, nggak ada. Orang dari tadi udah ditanyain, ibunya aja baru masuk. Bang, jangan minum es mulu bang. Ini gara-gara dia nih, lu sih bang. kok saya? Kan gue bilang tadi gue nggak mau pakai es. Yang saya tadi nggak minta yang kita nunjukin yang pakai es. Berarti si mbaknya. Guys, Keren dong. si mbaknya nggak apa-apa lah. Kasihan kan mbaknya jualan udah dibuatin, masa nggak diminum buat yang baru kan nanti si mbaknya nombok, iya kan? Bang Leo pakai lipstik ya? Sembarangan. Kamu dari sana merah. Masa gue dibilang pakai lipstik sembarangan nih bu? Nih, no. Ya, anggap aja habis makan udang. Kok gitu? Naikin mama labu-labu. Mamanya labu nggak ada live. Eca nggak ada live guys. Naikin Eca-nya nggak ada live. Iya dong, udah cerah dong. Telepon Eca bang, handphonenya satu lagi nitip ke penjual untuk di charger. Nanti aku mau live soalnya di jam 9.30. Jam 9.30 sama di jam 11.30. Pokoknya jam-jam kunti Leo Chandra live. Ini serem lubang buaya. Ada apa? Tapping kita. Ada apa lubang buaya? Tapping buat G30 SPKI. Coba lihat. Ini yang lubang buaya itu. Iya, Yang Jakarta ini, Jakarta Timur. yang kemarin makam itu. Itu si Kenana, lu anuin Kenana aja. Masuk ke dalam. Iya, Kenana kan di situ dia. Jadi hostnya. Oh. Ih, nggak serem apa? Penampakan. Itu mereka masuk ke dalam terowongan ya lo itu? Iya, ya ini di lubang buaya. Tempat-tempat. Iya di bawahnya kan di dalam terowongan. Iya. Kinayunan. Eca jadi brand ambassador ya sekarang. Oh ya? Nih sumurnya tuh. Iya. Brand ambassador apa Eca? Selamat Eca.
Jam-jam kunti bener. Awas hilang HP-nya di dalam. Nih di dalam situ tuh. Jadi ini tuh kayak ada apa namanya? Apa ini namanya, Bang? Nah, di dalam situ nitip ke si mbaknya. Nah, tuh. Malam ini Bang Leo happy. Ada apa ya? Memang saya selalu happy. Oh iya. Bang Ganteng senang liatnya. Udah sehat lagi. Yes, terima kasih. Sumur lubang buaya kali Bang, bukan terowongan. Tapi ada yang di bawah itu katanya. Tapi Iya, itu terowongan kan? Terowongan. Tapi Iya benar, itu terowongan. Dia mungkin nggak di terowongannya, di tempat vertikal itunya, pembantaian. Soalnya kemarin yang waktu makam apa yang hari pahlawan itu kan gue 10 kesana. November. Iya 10 November kan gue kesana live. Gue nggak tahu tuh terowongannya mana. Aku tahunya cuma sumur itu doang. Iya makanya kan itu kita live jam 9 ya, jam 9 pagi. Nah gue dari subuh udah kesana, jadi gue masuk ikut TNI. Nggak tahu deh gue belum pernah masalahnya. Gue tahunya cuma itu doang. Terus aku bilang, Pak di dalam ada apa Pak? Oh yaudah yuk ikut naik motor. Serius dibawa motor sama bapak TNI-nya. Pikir jalan. Jauh kali ke dalamnya. Orang ada pondok juga kan di situ kan. Untuk ziarah kan ya? Ada, iya makanya gue tahu. Orang gue udah masuk sampai ke dalam-dalam dibawa. Makanya besok pas upacara satu itu hari Pancasila situ apa di mana? Iya. Bang Buaya. Terus tadi Bang kemarin lari ke GBK Celigukan bareng kali ada Bang Leo. Hah? Bang kemarin lari ke GBK di Luban. Celingukan. Maksudnya celingukan itu apa? Celengan bingung lihat kanan kiri ada gitu. Bang kemarin lari ke GBK. Enggak, kemarin aku di rumah. Yang gue tahu dulu yang itu gue nanya. Salah lihat Kemarin aku kerja. Sebelum kerja aku olahraga. Pas siang jam 11 itu nggak ada, aku nggak ada ke GBK. Ya makanya kan dibilang. Kemarin aku masuk jam 4 sore. Terus jam 2 aku ada meeting. Jam 11 aku ada meeting. Terus jam setengah 2 aku olahraga. Nggak ada ke GBK ibu, salah orang. Salah lihat gitu jangan bilang salah orang. Salah lihat. Nah, salah lihat gitu lah. Ke Cirebon kapan bang? Gara-gara sebotol minuman. Kepalanya sempoyongan. Halo RCC Resa. Berapa? Sapa dong bang. Halo Bunda 5. Ketinggalan. Assalamualaikum Hongkong hadir Bang Leo. Waalaikumsalam Mimi Edamita yang ada di Hongkong. Hadir. Labubunya mana? Labubunya ada di dalam mobil, di tas. Kan saya mau ke itu, nanti bau amit-amit karena katanya ya. Iya, karena katanya masih ada di dalam mayitnya. Masalah labubunya mau dimandiin, cukup saya aja yang dimandiin nanti ya. Jadi habis kerja saya langsung mandi, labubunya di dalam mobil. Iya ibu, mandi silakan Uti. Ini Uti itu si itu ya? Uti itu si Fuji. Iya bang, sekarang Eca lagi ada project baru. Alhamdulillah, berarti Ecanya udah ada rezeki. Eca itu berarti pinter ya kan? Pinter dia melihat peluang. Dia itu kalau ada rezeki diterima gitu, digunain gitu loh maksudnya. Jadi kalaupun dia ada project atau dia jadi brand ambassador kan itu menguntungkan buat Eca, itu rezekinya Eca. Saya sebagai teman, sahabatnya Eca, ya sangat senang, sangat support. Masa iya katanya aku tembem ya? Iya ibu-ibu ya, aku sekarang lebih tembem ya. Suaranya udah pulih, udah dong. Apa lagu aku kok aku lupa lagi ya? Di G-boy Muzair. Di G-boy Muzair. Di G-boy Muzair.
Pokoknya kalau suaraku udah mulai nggak bagus, ya berarti udah nggak bisa lagi lagu di Geboy di Geboy. Abang cabi katanya. Iya aku cabi ya. Karena kemarin katanya sempat aku tuh kurus, sekarang aku tuh cabi. Berarti bahagia, karena katanya kalau orang cabi itu tuh bahagia, susunya cocok katanya gitu ya bang ya. Malam ganteng, Mas, selamat malam juga Mbak Adinda. Guys, kalian tahu nggak sih aku tuh kemarin ya, jadi kan aku kan masih berhubungan baik ya sama Adinda Rashman ya. Jadi jadi video live aku itu ternyata yang waktu Rashman dulu Adinda Rashman saya itu waktu itu preskon, bukan tentang Fadel, itu ternyata viral. Viral. Lu tau nggak bang? Jadi kemarin itu si Rashman itu, bang, jadi waktu itu kan Rashman, pengacara Rashman itu, Oh sih itu. waktu kasusnya ini Peggy. Kan gue kan kemarin ke preskonnya Rashman tuh, Rashman kan ngundang. Jadi aku live di TikTok tuh, aku buat filter kepala gepeng gini kan. Terus kan sekarang dia lagi diserang sama Nick Mir kan. Terus kemarin live aku yang waktu dia preskon tentang Peggy itu tuh viral lagi tahu di TikTok. Gara-gara dibuat Lihat gua. ada viral lagi. Iya kan? Iya, Dokter Oki itu bos saya dulu. Saya sama Dokter Oki semuanya baik. Diposting online. Kalau diposting sama Dokter Oki sama Nick Mir, coba bilang itu wartawan merah gitu. Ih, viral lagi bang. Jadi kan waktu itu kan Rashman kan sempat mempermasalahkan tentang tatonya Peggy ya. Jadi dia preskon waktu itu tuh, dia bilang kayak Peggy itu sebenarnya pembunuh, jangan dibebaskan, dia itu tuh pelaku pembunuh. Ya udah kan, aku kesel, kepencet. Enggak ya, aku nggak kesel ya, bercanda Adinda Rashman. Taruh dibalikin. Enggak, aku sama Bang Rashman kita berteman. Aku kan dibilang Adinda wartawan merah waktu itu. Orang ada fotonya kok. Pokoknya kalau Adinda Rashman marah sama saya berarti bohong. Kemarin waktu preskon katanya saya sahabatnya, Adindanya, ya kan, Adinda kental. Apalagi kan kita sama-sama Medan, Bang. Ya kan, kita sama-sama Medan, Bang. Nggak mungkin kita berantem, ya kan, Bang? Iya, tapi kalau cuman bercanda-bercanda aja wajar lah, Bang. Dikit-dikit bercanda saya, Bang, ya kan? Itu tuh TikTok saya, Bang. Tiba-tiba kepencet aja tuh filter kepala peyang-peyang begitu. Tapi abang nggak jadi jelek, karena katanya kan abang nggak ada leher tuh, Bang. Nah, waktu pakai filter itu abang lehernya jadi panjang. Jadi aku tuh bantu Kakanda. Oh ya, Kakanda, ya kan? Ya kan, Kakanda. Karena katanya Kakanda ini tuh lehernya nggak ada katanya. Ya udah tuh TikTok mau bantu. Jadi akhirnya Kakanda ada lehernya panjang tuh, ambil gini-gini. Ya kan? Gini-gini. Ya kan? Iya. Terus itu viral lagi. Kenapa dia harus diviralkan? Video live aku itu tuh diposting sama Kak Nikita Mirzani sama Dokter Oki. Ya kan? Jadi Itu pengacara Nikita Mirzani. Temen gua. Teman lu? Pengacara. Ya udah kalau gitu kita wawancara Kak Nikmir. Oh, aku datengin aja ke rumah Dokter Oki ya. Aku tahu aku kan tahu rumah Dokter Oki. Ya kan? Eksklusif TV One. Datang ke rumahnya Dokter Oki. Terus nanti aku telepon Dokter Oki, aku bilang aja, "Dokter, kita mau live wawancara eksklusif tapi sama Kak Nikita Mirzani." Tapi Kak Nikita Mirzani sekarang lagi itu tahu. Takutnya nanti Kak Nikita Mirzaninya sensitif. Jangan dulu. Iya, kalau Dokter Oki kan orangnya emang baik ya, lembut gitu loh. Orang Jambi, ya kan? Aku sama Dokter Oki tuh sama-sama orang Sumatera kita. Jadi viral ya, Bang, katanya. Iya, padahal kan itu videonya udah lama ya. Tapi di situ ya sekali lagi ya, Kakanda. Ini Kakandamu ini ya, aku tuh buat itu filter TikToknya jadi ada leher Kakanda.
Enggak lah, kan kita udah berfoto, ya kan? Masa foto kita itu selesai sampai di situ aja, Kakanda. Janganlah, jangan diseruduk, ya kan? Sekarang abang udah beda. Kenapa? Makin ganteng atau makin jelek nih? Oke. Oh. Nikita Lemon lagi calling down. Iya ya, aku mau cari lah itu filter lemon itu. Mana filter lemon itu? Apa nama filternya? Ah, coba nih anak-anak bunda nih. Aduh, apa ini? Apa filter lemon itu, anak-anak bunda? Hah? Apa nama filternya? Hah, cemana carinya? Hah? Apa nama filter yang dipakainya itu? Ih, mampus. Aku berubah kenapa? Makin ganteng lah, makin cakep. Bang, minum susu cap apa? Hah? Susu Perawan tua. Ini lagi live Di TikTok bang, di IG nggak ada. Oh, di TikTok. Kirain ada di IG. Cirebon jangan lupa mampir ke Camer. Camer apa? Camar itu temen aku, anak ini sesama reporter. Kenapa sih Camar? Kok mampir ke rumah Camar? Bukannya Camar orang Bandung? Aduh, jangan kayak buncor. Buncor apa? Teman kuliah, teman sekolah gue atau pengacaranya sih kita Medan. Masa sih? Iya, orang Medan. Bah, orang Medan dia. Kantornya itu jadi negara. Kantornya jadi negara. Bah, Bang Jamis namanya. Bang Jamis orang Medan. Apa marganya? Kalau marganya tak tahu aku. Itu dia kalau di kantornya di atas tempat dia itu kalau habis apa namanya? Kayak Bunda Korla. Hah? Cemana pula Bunda Korla dibilang ini? Camer calon mertua. Calon mertua siapa? Calon mertua siapa? Taruhlah mau beli rokok dulu. Bang, aku boleh minta tisu nggak, Bang? Ambilin gitu. Iya, minta tolong, Bang. Ya. Sama kecil nggak buat mati. Handuk kecil mau ngapain? Maaf ya ibu-ibu ya. Camer, calon mertua nggak ada. Kak Eca sakit radang bang, lah saya juga sakit radang. Lah kan kemarin itu kan saya itu radang tenggorokan sampai batuk-batuk tuh waktu live. Karena emang gatel banget dan masih radang sih sekarang, masih radang. Lihat Sumateranya keren. Bunda Korla suaramu bang, macam mana pula? Hah? Apa? Mana Bunda Korla itu? Gitu ya? Yalah. Hah? Yalah. Pilek mulu katanya, iya. Oh ada filter lemon katanya. Ada di IG filter lemon, Life Give You Lemons. Nama filternya. Calon mertuanya. Netizen. Aduh, aku takut. Jangan ikut-ikutan. Diam kalian. Diam kalian ya. Nanti saya kayak Vior lagi. Ya kan? Vior yang begini-begini aja kena, apalagi calon mertua. Nggak ada. Nggak, saya nggak mau ikutan.
Serem, Oh iya, iya. Jangan. Vior aja mau ditampar gara-gara baru begini, ya kan? Ini kalian ngomong kayak gitu, saya mau diapain? Digebukin. Maaf ya ibu ya. Saya kirain saya sudah sehat. Sampai merah hidungnya, sampai pilek. Udah makan nasi berarti. Apa nih? Bang, kalungnya dari mana kok nggak di-spill? Ada tuh. Oke, itu ya. Udah. Salah live. Jangan dibahas-bahas. Sumpah ya. Ini netizen bener-bener ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Kak Nikita Mirzani. Kak, bukan saya ya, ini netizen Kak. Saya nggak baca kok, tapi saya lihat Kak. Maaf banget Kak. Maafin netizen. Maafin netizen saya Kak. Bercandanya emang suka gitu. Fiorma emang gak lihat sikon bercandanya, makanya Nikita Lemon marah katanya. Masa sih? Nah ini nih ciri-ciri yang sok tahu nih. Ini I74CA. Sebetulnya Leo itu tuh nggak naksir Eca manas-manas, nggak ada yang manas-manisin. Manas-manasin tuh nggak ada. Emang nasi basi mau dipanas-panasin, nggak ada. Ini namanya sok tahu dan goreng-goreng nih, nggak ada ceritanya itu. Saya nggak pernah ngomong-ngomong begitu. Ada apa Leo sama Eca sekarang? Coba tebak Bunda, ada apa? Kita masih berteman baik, sangat baik. Sangat-sangat baik. Bahkan tadi malam pun kita, barusan sebelum charger itu, sebelum pesan aku WhatsApp nama Eca. Saya sangat dukung Nikita Mirzani. Iya, Nikita Mirzani itu ya gimana ya? Ya kita kesampingkan lah ya. Nggak ada manusia di dunia ini yang sempurna ya. Kita sampingkan lah sifatnya Kak Nikita Mirzani. Tapi kan dia balik lagi, dia kan seorang ibu punya anak cewek. Terus terakhir itu update-nya ternyata Nikita Mirzani itu sudah memegang hasil visum atau hasil apa gitu, tentang apa ya, hasil perawan atau tidak perawannya ya. Kalau aku nggak salah ya, maaf ya kalau aku salah ya, tapi katanya sudah diperiksa dan Nikita Mirzani menyampaikan bahwasannya Fadel akan dipenjara. Berarti kan hasilnya kalau dipenjara berarti hasilnya si Fadel terbukti dong memperkaos si ini, ya kan? Ya wajar lah. Ibu mana yang nggak emosi, yang nggak murka, ya kan? Anak perempuan satu-satunya diperkaos sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab gitu kan? Ya kalau dia bertanggung jawab dinikahi dulu, baru boleh, itu sah. Ini kan kalau diperkaos dulu berarti jatuhnya zina. Itu nggak sah. Iya, tapi hasilnya belum dikasih tahu. Enggak begini, tadi mau gua bawain kanebo. Kalau udah basah berarti diginiin, diperas, baru diginiin lagi. Tahu lah kan, gua kanebo itu ngelap ini. Bodi mobil. Iya. Ini kebalik. Jadi Ya, enggak sih, mobil gua nggak pernah cuci tangan sih. nggak pernah cuci tangan gimana? Gua punya kanebo buat motor kalau hujan kecil aja, jadi gua lap itu apa? Bangku. Kaca helm apa bangku? Bangku lah. Ngapain kaca helm gua ini? Ini dia bilang, ya tinggal diikut itunya nih. Bawa nggak ya kanebo? Jangan lah. Iya. Iya udah nggak usah dibahas. Tapi itu udah ini Nikita Mirzaninya udah preskon, udah preskon. Ya intinya katanya Kak Nikita sudah pegang hasilnya. Tapi apapun hasilnya, Kak Nikita itu yakin akan Fadel itu akan dipenjara. Kita lihat aja lah.
Mm-mm. Si Eca katanya mau jadi brand ambassador baju. Iya, aku sempat lihat Eca itu datang ke pabrik tekstil. Nanti lebih jelasnya ke advokat pengacara di Eca. Oh iya, Halo. Bang, itu teman lu ya? Iya. Boleh nggak gua ngajak dia ini? Wah, silakan. Gua Kapan ngajak. nggak ada waktu kita ke situ? Kantornya di Jatinegara. Oh iya ya, kita ngobrol aja. Gimana guys, kita ngobrol ambil live gitu kan? Tapi takutnya nanti Kani kita nggak bolehin. Gua takutnya itu ntar kita nyolong-nyolong ngomong gitu. Nah, Iya, nggak boleh, udah nggak usah. kalau cuma mau sekedar kenal, Tapi lu bisa nggak jogetnya Fadel? nggak bisa. Jangan, ntar kalau bisa gue dipakai. Kan Fadel, tapi gue ngelihat si Mail itu, gue jadi pengen beli rambutnya Mail deh. Ayo bukannya campers kita. Mail itu tuh ini bestinya Kak Nikita. Gue pengen beli rambutnya Mail deh. Belinya di mana deh itu guys? Doain Eca bang biar sukses. Pasti saya akan doain, saya akan support, saya akan dukung apapun yang menjadi kesuksesan dari teman baik saya, ya kan? Gara-gara sebotol minuman, nana sempoyongan. Jadi ikut-ikut goyang. Sini kalau mau goyang bareng sini sebelah. Janganlah. Tenar ribet ntar goyang. Aku punya teman sepermainan. Nah ini nih Ibu 74CA ini nih. Ibu ngopi sini sama saya, sini yuk, saya traktir ngopi, mau nggak? Kak, tanggal 5 itu ada schedule. Hah, schedule? Keju. Bentar, schedule ke Monas nggak? HUT TNI. HUT TNI. Iya. Udah ada undangan belum kita? Belum ada undangan. Nanti kalau udah ada undangan aku akan kabarin ya. Alhamdulillah sudah sehat. Leo undang Ecanya nggak ada masuk ke live Ibu. Mbak Teteh. Assalamualaikum, selamat malam juga Bunda Karwati. Leo Eca nggak akan tamat. Ngapain tamat, kan kita berteman baik, kita tuh sahabat, kita itu best friend nggak akan ikat janji. Kak, kalau saya nggak tahu yang Niki, yang saya tahu kisah Leo. Kalau saya nggak tahu yang Niki, yang saya tahu kisah, walah, ini si ibunya bisa aja. Bang Leo, kalau kemana saya samper, siap. Kemarin itu aku ke KPU, terus ada yang ternyata ada relawannya yang Leo lovers katanya, akhirnya minta foto deh. Iya. Oh iya, Mbak Fitri Amira, paketnya sudah sampai, sudah di kantor. Tapi kan saya lagi bertugas nanti sampai larut malam, masih di kantor. Nanti saya waktu balik ke kantor saya ambil paketnya, saya bawa pulang. Makasih ya Mbak Fitri Amira ya. Leo Eca tamat ya, tidak ada yang tamat Ibu. Pertemanan kami tidak akan pernah tamat, tidak akan. Kami itu sangat-sangat baik. Kasih tahu Bang kalau ke Monas, siap. Ditelepon, belum ada undangan. Ditelepon Bang ke Ecanya, handphonenya masih di charger. Tuh temannya Leo Eca, teman saya hidup semati, asal kalian tahu. Ngapain, maksudnya ya kita berteman, kenapa harus tamat? Emang kita mau lulus sarjana? Leo coba telepon Ecanya, handphonenya di charger ibu-ibu, sabar. Jadi kalau saya matiin telepon nggak bisa dong live. Live bareng Eca Bang, nggak ada muncul di Instagram saya Ecanya live. Tuh nggak ada nih.
Nah, kalau ada si Ecanya suruh ini apa join live. Mendingan ibu-ibu ngomongnya kayak Eca live dong, Eca live gitu. Camar, Eca camar. Bagus juga tuh. Camar, Eca camar, tapi Ecanya kenal sama camar. Enggak. Lulus S2 kan masih bisa lanjut S3. Eca sakit radang. Iya, saya juga lagi sakit radang, Bu, kemarin. Sabar, emosi kenapa? Enggak, saya kan ketawa-ketawa ibu-ibu dari tadi. Tamat kalau sudah punya pasangan masing-masing lah. Bahkan ya kalaupun Eca punya pasangan, saya punya pasangan, ya emang nggak boleh kita berteman. Sah saja kan? Malah seru kali kayak. Burung nggak? Iya, makanya kita minta izin ya kan, Eca, kamu kalau udah punya pasangan masih bisa berteman kayak dulu nggak? Mungkin ya pasti ada batasannya kan, ya kan. Kalau dulu kan kita pergi bareng, mungkin sekarang perginya berempat, Eca sama pasangannya, aku sama pasanganku. 2 tahun kemudian bertujuh. Tambah 3 dong. Iya. Siapa? Ya anak-anakmu. Masa harus teman cak gitu doang? Tapi menurutmu yang punya anak duluan aku atau Eca? Taruh di terawang dulu. Coba nih. Bisa dilihat nggak dari garis dari dari garis tangan? Tuh kan tenggorokannya masih gatel. Jeruk nipis. Ini loh. Permen apa? Striptis. Itu tuh yang langsung reda tenggorokan. Aku radang. Kok radang makan permen? Oh, radang. Iya. Enggak, kalau ini kompas. Oh, dia di sono, kamar jenazah. Repot. Bang, serem banget, Bang. Dia di kamar jenazah tuh dia. Bentar. Keluarganya kan kesini tadi. Lah iya. Ngapain dia kesana? Ngambil kali kalau udah Mana bisa jenazah diambil, gila ya? Kalau udah Nggak cocok. bisa. Lah si Rizky-nya udah itu. Iya kan, itu kan diserahkan langsung. Itu kalau udah berhasil diidentifikasi, Iya, Rizky. itu nggak bisa lama-lama. Pasti langsung diserahkan. Lah iya, makanya kan yang 2 kan udah. Iya, makanya kan Yang lain belum nih dapat. kan pertama yang berhasil diidentifikasi kan Rizky. Terus kedua si itu Siapa lagi siapa? Pokoknya itulah. Davi. Tapi ya. Nah, kan Davi kan terakhir diidentifikasi. Ya. Nah, Yang si 5 belum. siapa yang pertama? Nggak hafal gue yang Yang tadi yang pertama yang Rizky. kan Rizky-nya ditahan dulu. Nggak dikeluarin. Dia dikeluarin bareng sama si Davi. Pihak keluarga datang kan? Iya, makanya gue bilang jenazah itu tuh nggak boleh dikeluarin. Lu Kalau- sejak kapan jenazah dikeluarin, gila ya? Nggak, maksudnya dibawa pulang, bukan dikeluarin. Iya, kalau dibawa pulang berarti ke sini. Hah? Ke sini dong kan? Dia kan ambil hasil. Iya kan, pihak keluarga di sini. Ya tapi kan tempat tuh penyimpanan jenazah Iya, kan sono. iya, tapi di mana-mana nggak boleh ngambil jenazah. Diserahkan dari sini. Iya, diserahkan. Nah, lu salah. Bang, besok jadi nggak ke Cirebon? Saya nggak ada bilang nggak ada bilang ke Bekasi. Saya nggak ada bilang besok ke Cirebon. Pokoknya saya bilang saya akan ke Cirebon. Tapi waktunya kapan? Ya tunggu saja. Jangan tunggu aja, belum tahu gitu. Itu kan bahasa yang didengar enak. Beli di apotek tuh, Bang. Kalau saya radang minum tuh Meiji. Udah dibeli obatnya Mana? buat radang. Ada itu di tas. Kok nggak diminum? Udah kan, aku kan habis makan, obatnya kan habis makan tadi. Udah diminum obatnya, cuman emang ya gatel tenggorokannya. Kalau mau lebih cepat sembuh, biji dondong. Biji kedong-dong. Diapain? Telan, Ih. tarik. Serius loh? Paling mendelik.
apa tuh? Mendelik maksudnya? Biji kedondong itu berduri kayak apa status ya, pohon kayak daun. Berdarah dong tenggorokan gua. Iya, makanya lu mendelik gitu. Lah, itu namanya ngerusak tenggorokan gua dong. Lah iya, rusak semuanya. Ya itu sama aja lu ngebunuh. Mending lu tusuk aja perut gua sekalian biar selesai. Enggak, kayak- Nggak, pertanyaan gua, lu itu ada masalah apa sih Bang sama gua? Hah? Coba digeboy dulu coba. Adi gay boy. Digeboy. Coba dikit dulu digeboy. Enggak apa. Ikutin gua digeboy. Nggak ada A-nya. Di gay boy. Nah, Geboy Muzair. Gay boy mujahid. Meong, sini meong. Coba lagi. Banyak yang seneng tuh di Geboy. Siapa yang seneng? Ini pada ketawa nih, sini lihat kalau nggak percaya nih. Ada 480 ribu juta mata. Di Geboy. Di gay boy. Kurang cangkoknya. Di gay boy. Geboy Muzair. Gay boy mujahid. Kurang Geboy Muzair. Gay boy mujahid. Cocok. Besok kau buat single lah. Anjir. Kau buat single besok sama Mike Tyson. Jadi waktu kau lagi tes vokal Mendingan ikut FM. ditinju langsung jakun kau. Mendingan ikut FM apa? Yang acara kita itu. Oh katanya biji dong pakai benang. Ya, itu. Iya bener kan itu. Lah itu apa tuh? Gua ada itunya. Coba dilanjutkan. Apa Ah itu? serius pakai? Lah itu gua tiba-tiba ada pakai benang. Masa sih beneran? Ya itu ditanya lagi dong. Gua juga nggak tahu. Orang-orang bilang begitu, tapi bener apa enggak gua nggak tahu. Ditelan. Ada hasilnya enggak? Gua nggak tahu. Muntah dong. Iya. Darah sih enggak. Kan kedondong dulu itu nggak tajam, yo. Jadi kayak gini nih. Kayak apa? Tangkai yang muda. Maaf. Tangkai yang muda. Tahu kan lu tangkai yang muda? Tahu. Nah, itu masukin ketarik kan dia gini-gini, goyang-goyang ketarik gitu. Oh dia kena yang itu yang bulat-bulatnya di tenggorokan. Jahak lu. Kalau gue sih kemarin ditembak sih pakai air. Oh, Keluar. Kaget kan gue. Kan dokter aku yang nembak kan. 3 2 1 cus gitu. Kayak itu tau nggak, kental banget. iya. Nih. Bohong, pembunuh. Lu membunuh lu. Lah itu yang dibilang pakai benang siapa? Gua tanya. Bohong bang, pembunuh kau ya emang Enggak, aku tanya yang pakai benang siapa itu? Siapa yang ngomong? Gua Enggak gitu. ini netizen tadi bilang sih pakai benang. Nah, Terus itu siapa netizennya? Siapa coba lo cari? itu candaan katanya. Yaudah sini berantem sama gua ya lo. Lu dari tadi punya masalah banget sama gua. Gitu gak usah serius ya, makanya dicandain Leo. Oh. Jangan percaya bang, Leo Iya ya. Biasanya gue yang ngerjain orang, kenapa jadi sekarang gue dikerjain? Lah, aku bisa ngerjain diri. Parah ini. Biasanya kalau gue ngerjain orang ada 50 ribu. Nih 50 ribu sini lo. Lah gua enggak loh, gua udah bisa ngerjain diri. Biasanya kalau gue ngerjain orang, gue bagi-bagi uang 50 ribu. Lu ngerjain gue berarti 50 ribu dong. Kalau saya ngerjain orang, yang penting orangnya itu bengong dulu, lihat bengongnya dulu. Akhirnya kena kan masuk. Itu ada netizen aja gitu. Bohong. Ketele, duri ikan aja sakit apalagi duri dong. Kecelek. Gila lu ya. Duri ikan aja gua Kompas lagi. gue pernah ketelan duri ikan. Gue itu tuh nangis tau nggak? Karena perih. Terus ngeluarinnya pakai apa? Ditelan pakai nasi. Kata mak gue nasi. Iya emang hangat, masih hangat. Iya nasi hangat terus Kepal. kalau di kampung gue namanya dipohul. Iya di kepal ya. Dipohul. Sama. Aku juga gitu. Dipohul sampai gede. Terus ditelan langsung. Gue bilang, ini kan emang panas-panas kuku sih. Iya. Cuman kan tetap aja kalau kena tenggorokan panas ya. Tapi ngempelnya jangan gede-gede. Kata mama aku tuh gede dipohul. Nanti tahu nggak nasi itu dicentongin ke tangan. Terus dibuat bentuk bola, dipohul-pohul sama mama aku. Terus disuruh telan segede begini. Pakai kan? Panas. Panas tapi berhasil sih. Ya itu.
Masalahnya aku pernah Makan duri. kena Itu aja perih apalagi pakai biji kedongdong. itu ikan mas gua, makannya makan ikan. Iya ikan mas. Gue juga ikan mas. Tapi gue suka banget sih ikan mas bang. Karena di kampung aku kan ikan mas itu tuh banyak ya. Yang enak ikan mas itu Dan- di Pristo Dan di kampung aku itu ikan mas itu murah. gitu. Karena kan di sana kan banyak sawah kan. Kalau ikan mas kita di sana di sawah, bukan di tambak, bukan di ini Trans TV. Translate ya. Milik kita bersama. Tuh, dia pada kesana semua. Awas woi, ada tukang palak orang Sumatera, baca mana pula ini Anggi. Behado Anggi, ha? Bang lagi meliput. Ini bukan meliput acara, ini meliput duka cita. Eca sebenarnya kayak Nagita Slavina bang, seluas samudra. Demi nama baik Raffi, jaga Eca ya bang. Hah? Gimana? Bentar, dia dari Nagita Slavina. Terus demi jaga nama baik Raffi, jagain Eca. Maksudnya? Makanya, coba ibu-ibu gimana? Eca itu seperti Nagita Slavina. Demi jaga nama baik Raffi, jagain Eca. Itu apa maksudnya? Berarti saya disuruh jagain Raffi. Iya. Aku mikir gitu tau kak. Apa? Aye. AHY. Gimana ya? Yang itu yang jogetnya si Pak Perkedel. Aku nggak pernah. Yang jogetnya Perkedel sama kakaknya berempat itu loh, double date. Gue nggak ngikutin. Gak begitu apa. Anana. Jatuhnya gue kayak sawan ya. Iya. Pergi lu sawan. Demi nama baik Raffi seperti Bang Leo, maksudnya Eca mirip sabar kayak Nagita Slavina bang. Metro. Beda, Nagita Slavina. Wah, bukan, Metro. Eca ya Eca. Dikata saya Bani Wong nyamain Nagita Slavina sama orang. Enggak, beda. Oh, Eca ya Eca, Nagita Slavina. Leo ya Leo, Raffi ya Raffi, beda. Di pohon belakang kayak ada yang gerak-gerak bang. Angin. Lu udah horor aja. Lu main horor aja lu. Malam Jumat masih lama. Udah gitu kita pakai acara live tengah malam lagi. Iya bro. Apa sih itu? Kolik. Lu aja yang live gimana? Oh enggak. Lu live kan? Terus Enggak gitu. gue ke kantor. Ya. Ah. Lu lab. Gua pakai mukena. Hah? Gue laki-laki kok pakai mukena sih lu? Enggak, gua pakai lu lab, gua pakai mukena lewat belakang lu. Kaki gak kelihatan. Lu ngaco lu jangan main-main kayak gitu di tempat jenazah. Ntar beneran. Sono. Iya. Kan enggak. Lu kira di komplek rumah sakit dia nggak kemana-mana? Jadi sono udah berkumpul di sono semua. Ya kalau dia mau beli kopi, ya dia kesini lah. Kayak lu. Kopi. Ponakan gua mana ya? Dia sekolah perawat di sini enggak ada. Bang Leo nggak lihat VT-nya Eca. Siapa bilang? Bahkan saya like kok konten-kontennya Eca, saya like. Bang Leo udah niatan buat cubit hidungnya Eca. Jangan. Sakit dong ibu. Doain Eca sukses pasti. Lately dia juga luar biasa cantik. Pasti. Ya kita sesama teman baik, kita pasti akan selalu support, selalu mendukung. Liputan jam berapa bang? Nanti ada live di jam 9.30 malam ya. Jam 9.30 malam. Awas tengah malam live di kamar jenazah. Makanya itu ibu-ibu, itulah. Kamar jenazah itu sama ini itu Apa? identifikasinya. Oh, beda ibu-ibu, yang aku live ini itu tuh untuk identifikasi DNA, gigi. Tapi tetap aja. Enggak, tetap jenazahnya di sana. Iya, Jadi tapi- hasilnya dibawa situ, enggak ada dibawa situ enggak.
Oh, berarti di tes giginya, Di sana. air liurnya, sidik jarinya di sana. Kan di sini di bawah. Tinggal di ini yang menunjukin nama. lihat Oh, hasilnya. Gitu. Oh, ya maaf salah. Abang suku apa? Aku Batak Toba. Sinanggar tulo watulo, oh sinanggar tulo watulo, oh sinanggar tulo watulo, oh sinanggar tulo watulo, sinanggar tulo watulo. Tu dia maulu. Dimas mana ya di rumah? Dimas itu bukan wartawan, jadi Dimas nggak mungkin ikut kerja sama aku. Saling support, saling mendoakan, saling menjaga, kita toleransinya juga tinggi. Serem jam segitu. Ya mau gimana lagi ibu-ibu, jam 9.30 kalau misalnya ibu-ibu nggak nonton sih kelewatan ya. udah saya harus bertahan sampai tengah malam, disuruh live jam 9.30. Itu juga kita merinding. Tapi enggak, di semua enggak. Kalau sini enggak, yang merinding tuh sama. Tapi gue pernah ke kamar jenazah itu yang waktu itu. Yang inget nggak yang kasus kebakaran itu? Pelumpang. Kalau aku melihat yang di Mampang. Aku waktu itu ngeliat jenazah yang di mana ya? Aku di Mampang loh. Benar ada sport di belakang kan? Iya. Iya. Yang ini, yang itu loh, yang satu keluarganya meninggal, yang anak, bapaknya, cuman ibunya doang yang nggak meninggal, semua keluarganya meninggal. Itu yang di mana ya? Mertuanya Pelumpang. Oh, itu yang di Pelumpang ya? Kalau Iya, aku, itu gue ngeliat semua keluarganya. Terus yang ini, yang bapaknya ngebunuh anaknya yang masih balita, 3 orang itu loh. Yang gara-gara ini, yang ibunya KDRT, bapaknya KDRT sama ibunya, terus ibunya kabur ke rumah keluarga, terus anaknya dibunuh di rumah. Terus anak yang paling besar itu tuh umur 11 tahun, paling kecil itu tuh umur 2 tahun atau 3 tahun, yang disekap itu loh, yang dibekam. Iya, tahu. Terus yang dia mau bunuh diri di toilet tapi nggak jadi meninggal. Itu aku ngeliput itu loh, sampai ke rumahnya. yang di Pelumpang ya? Bukan, beda lagi nih. Itu yang di daerah mana? Ini yang Bekasi atau di mana gitu. Beda lagi. Yang kalau di Pelumpang lu lihat di mana tuh? Di situ, Oh, di dalam. di dalam. Iya, makanya kan aku bilang di sini nggak ada jasad. Yang ada jasad bisa Di belakang kan. Iya, gue tahu. Lu malah apa tadi urusin ini Ya, di sini lagi. iya berarti salah ibu-ibu, bukan kamar jenazah, tapi itu tuh kamar hasil identifikasi. dari mayat-mayat. Mau nonton live-nya abang tapi suamiku kerja, tidur sendiri, ntar nggak bisa tidur lagi gitu. Merinding nggak bang di kamar jenazah? Nggak. Rame. Oh, aku pernah punya. Ini cerita jujur ya. Ini cerita lucu tapi serem. Lu tahu nggak? Kamar jenazah kan kalau misalnya yang mau dimasukin peti kan di seberangnya. Yang kalau di keranda yang di sebelah sininya, iya kan? Gue tiba-tiba gue kirain, kan gue nyesek mau ke toilet. Aku nyesek ke toilet. Masuk dong aku. Ya nyasar masuk. Masuk, pas aku masuk itu tuh jenazahnya belum di keranda. Masih fresh, baru dimandiin. Terus Iya, padahal ditutup lah, udah ditutup. belum ditutup. Baru masih panjang. iya mas, mau dikapasin. Secara tenangnya tiba-tiba aku buka, seret, Pak toilet di mana? Tapi dia lagi lagi mau masukin tisu. Bukan tisu, itu kapas. Kapas ya? Iya, maaf, tisu, kapas, maaf. Iya, dia mau masukin kapas. Dengan santainya aku bilang, Pak toilet di mana? Padahal kan toilet di belakang. Nggak ada. Belakang masjid kan ada. Jalan ke sana, Iya. muter. Dalam situ kan kagak ada, Leo. Dalam situ kagak ada, Leo. Lu nggak paksain. Gitu. Bang, takut sama hantu atau sama orang yang bawa golok? Orang yang bawa golok lah. Ngapain hantu? Ngapain hantu? Golok lah. Iyalah, bawa golok lah. Ngapain dia bawa golok? Kan serem juga. Buset, masih jam 8. Deleo, aku takut kalau cerita mayat. Nangis. Yang
kayak gini-gini aku makin suka. Aku kalau ngebahas tentang kayak gini-gini aku tuh suka. Aku tuh jiwa horornya tinggi. Horor. Aku tuh jiwa horornya tinggi. Horor error. Aduh, gak jelas juga lo yuk. Udah balik tuh ya kawan-kawan gue ya. Karena hantu tidak bisa membunuh, Bang. Bener. Tapi di kampung aku, jadi kampung aku itu kan mistis banget ya. Itu juga orang buat itu, bukan asli hantu. Enggak. Di kampung aku itu tuh ada ini, apa, kemarin itu tuh sempat geger kasus orang gencet. Tahu gue. Orang gencet berhubungan intim di kebun. Iya. Gencet. Ngerti, Bang. Berarti kan itu kan dikerjain hantu kan? Katanya sih begitu. Katanya itu dikerjain hantu. Mungkin mereka kotor. Atau yang kedua mungkin mereka itu nggak amit, nggak izin. Lagian mereka berbuat begitu ngapain di kebun? Nah, permisi lah. Enggak, pertanyaan gue, kalau berbuat begitu ngapain di kebun coba? Atau Mendingan langsung di jalan raya. Ya kan? Iya. Gencet, Bang. Beneran Hari gencet. tahu gencet. Terus udah gitu cara ngelepasin itu mereka tuh kayak diselimutin apa gitu, terus didoa-doain gitu lah. Dibawa. Bang, bukannya apa malunya itu loh, Bang. Iya nggak sih? Iyalah. Jangan cerita horor nanti malam kalau ke kamar mandi nggak berani katanya. Kena karma, iya. Lagian pertanyaannya, berbuat begitu malam-malam di kebun, iya kan? Iya. Emang susah ya kalau sewa kamar gitu? Harus banget dibuat di kebun. Udah kebelet apa bagaimana sih? Di hotel mahal, nak Leo katanya. Ya tapi nggak di kebun juga tuh. Lebih mahal mana? Bayar malunya tuh, bayar tuh malu dulu. Ya kan? Keluarganya, semuanya. Kenapa lewat kuburan dekat rumah Eca takut, Bang? Nggak takut. Jadi rumah si Eca itu, jadi kayak, jadi di sini itu tuh ada jalan raya. Terus nggak bisa masuk mobil, jadi kayak cuman di Jalan kaki. iya, jadi kayak cuman jalan, iya harus berhenti di depan. Terus aku temanin lah, kan rumahnya di belakang kan. Ecanya kan perempuan kan, maksudnya ya. Jadi si Ecanya itu kan udah pulang malam banget kan, maksudnya ya bertanggung jawab lah, kita antar harus sampai rumah kan. Nah udah, jadi aku baru tahu kalau di depannya itu tuh jadi kayak sepanjang jalan itu tuh kuburan. Jalan Kan di Cirebon itu kan kuburannya kan kuburan keramat ya. Keramat banyak. Keramat kan. Bukan keramat tunggal ya. Nah jadi pas aku nganter si Ecanya sampai depan rumah, aku tuh nggak ngerasa apa-apa gitu kan. Terus Terus ceritanya iya enggak, udah Ecanya udah pulang. Terus udah gitu, pas aku kan mobil jauh tuh di depan kan. Jadi pas aku balik ke mobil, ada sesuatu. krecek. Gue bilang, wah apa nih ya kan? Wah apa nih? Akhirnya gue bilang, Amit permisi. Itu kalau udah ngomong Gue bilang assalamualaikum ya. Aman. Mungkin gue di awalnya gue nggak ngucap assalamualaikum kali ya, karena kan ada Eca kan. Gue pikir Ecanya udah ngomong nih gitu kan, atau udah izin atau dia, atau misalnya orang di situ. ternyata tidak. Iya, orang di situ tahu kalau niat gue itu baik untuk ngantar Iya. orang anggota keluarga atau siapa gitu kan, kerabat. Tidak, kan? Beneran pas gue mau balik ke mobil ya, beneran kayak krecek kayak orang, lu tau orang jalan. Iya, terus kayak Kayak sendali geser. udah gitu jalan di situ kan bukan aspal, jadi jalan di situ tuh batu percahan gitu, jadi Kayak kerikil. jadi kayak lu Iya, gitu. pasti Tahu. krek gitu kan. Nah udah tuh, wah gue bilang apa ini nggak bener nih kan. Akhirnya gue bilang amit assalamualaikum. Mungkin gue salah di awal, gue nggak izin dulu. Iya benar. Udah, gue daripada diikutin sampai hotel ya kan, gue amit itu Tidur. udah hilang tuh, suaranya udah hilang. Guanya ngecek
gue jalan lah, gue bukan putar balik sih, tapi kan gue harusnya jalannya lurus tuh buat balik ke jalan raya. Gue ke kanan. Mobil ya. Enggak, Oh. iya mobil lurus, gue ke kanan. Gue ke kanan itu tuh ngelihat ada pohon coklat atau pohon apa gitu. Tahu pohon coklat nggak? Kalau di kampung aku sih pohon coklat ya, yang buahnya itu bisa dikeringin itu loh. Nah, akhirnya gue lihat lah, gue buka begini, wah kuburan ternyata. Gue baru itu kuburan. Emang sewaktu siang hari Kan gue nganternya malam-malam. nggak, maksudnya pernah siang hari nggak nganter Ica? Oh, nggak pernah. Itu baru kali pertama gue ketemu si Eca. Dan waktu itu juga si Eca-nya, jadi gue sama si Eca itu tuh kita sama-sama lagi lihat kronologi apa di jembatan kejadian Vina. Oh itu ya. Kan rekapitulasinya kan malam-malam kan. Kejadiannya itu tuh diulang lagi di reka adegan itu tuh malam-malam. Nah si Eca-nya rumahnya lumayan jauh dan gue bilang, Lo apa? Duduk gitu nggak rendetan? Hah? sini bang duduk bang. Dan gue bilang, ya udah sini bareng sama kita aja. Kita bareng-bareng, gua antar sampai rumahnya. Ada ini juga, ada Bunda Dian juga. Terus ada kameramen, ada driver. Jadi emang kita ramean, bukan hanya berdua gitu kan. Terus rumahnya Eca tuh jauh dari kota Cirebonnya. Ya udah gua tawarin nganter kan, ya bertanggung jawab kan. Waktu lu liputan apa? Waktu gua ditugasin ke Cirebon. Wih beneran bang, itu kuburannya ternyata gede banget. Maksudnya bukan gede sih, luas. Kuburan sana. Padahal awalnya pas awal-awal gua sama Eca itu tuh kayak gua nggak ngerasa itu ada kuburan. Karena makamnya tuh gede-gede. Iya. Tahu isinya apa? Dan gue tuh makin horor begitu, gue makin kepo kan. Susah kalau orang tuh pinginnya kepo. Kalau gue nggak kepo, gue nggak akan jadi wartawan ini karena insting gue kuat kan. Ya, ya. Ini. Duluan ya. Duluan. Leo apa kabar? Halo Ko Romeo, baik kok. Bang, kuntilanak takut sama laki-laki yang telanjang. Itu benar nggak sih? Di kampung gue sih bilangnya begitu. Jadi katanya kalau kita ngelihat kayak gitu, karena di kampung gue itu masih, lu tau nggak ada genderuwo. Nah kalau di kampung gue genderuwo itu dibilang itu tahap akhir orang mau punya ilmu. Jadi biasanya kalau genderuwo Pokoknya ada yang berbentuk manusia yang gede. iya gede, terus Hitam. ada ininya, taringnya. Iya. Nah katanya dia kalau mau sampai ke titik teratas ilmunya, dia harus makan bayi baru lahir katanya. 7 hari atau berapa hari. Ya. Dia langsung dia harus makan. Kalau enggak hari-hari. Atau enggak hari-hari bayi. Bohong, itu mitos kuntilanak takut sama orang bugil. Kalau itu kalau mau ngeliat kayak gitu, alis lu potong. enak aja lu, alis gua tebel disuruh potong, gila lu. Mau ngeliat aja. Nggak ada lu. Yang ada waktu gua cukur alis botak. Lah iya, lu ngeliat bisa itu. Bodoh, gua bukan Mata telanjang. bukan gua mau ngelihat, gua nggak mau ngeliat muka gua tanpa alis. Gimana kayak gini dong. Coba aja lu tutup pakai solatif. Solatif putih yo. Itu kalau misalnya kuntilanak yang ngeliat orang telanjang, kuntilanaknya gini nggak? Ore. Cewek itu kalau yang lihat. Leo kapan ke Lampung lagi? Boleh yuk kok. Sibuk banget ya, jangan lupa nonton jam 9.30, habis itu jam 11.30 live di TV One. Puas ya kan? Pokoknya Leo Chandra akan live di jam-jam kunti. Kalau kata ibu-ibu ya. Ayo Ko Romeo, kita ke Lampung lagi kapan? Diagendakan, ayo. Ya, yuk. Ayolah kita ke Lampung lagi. Kalau misalnya nggak ada undangan ke Lampung, aku ke Bali nih. Mau tidur. Kapan free-nya? Nanti aku WhatsApp ya. WhatsApp aja kok.
liatin sekeliling. Bang, ayo telepon Eca. Halo. Coba, coba aku tanya ya. Kak, ya, gue baru mau ketok sih mbaknya pindah. Mbak mau ngecek handphonenya. Coba lihat berapa persen. Mau ngecek berapa persen aja? Iya. Mau ngecek aja dulu. 80. Ya udah, ntar lagi aja. Ya, makasih ya. Masih lama. Masih lama. Datanya lu matiin kalau mau cepet. Kalau datanya gue matiin, live gue mati dong. Oh gitu ya? Iya. Oh gue pikir yang biasa gitu. Enggak, aku nggak punya nomor banyak. Aku cuma punya nomor 1. Ya udahlah, sibuk banget orangnya. Apa sih? Apanya dong. Rame kok. Oh iya. Rumah sakit itu nggak pernah nggak rame, selalu rame. Itu di mana? Di Rumah Sakit Polri, Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Kameramen kita mana? Bobo. Dia di mobil. Iya, biarin aja. Yang ada mah gua belum tidur dari kemarin. Nia yang ngeliput teman Bang Leo kemarin nonton, maksudnya Nia, maksudnya Nia. Iya. Ke Padang Pariaman Bang, liput Nia. Oh, suruh ke Padang lu ngeliput. Di Padang udah ada kirim tim. Padang, apa sih kasus apa sih? Nia. Iya, udah deh kayaknya deh. Udah ada ya? Udah ada Nia, udah ada. Udah ada deh kayaknya nih ya, tapi gua nggak tahu siapa. Siapa yang meninggal Bang Leo? Ini yang kasus 7 orang anak remaja Di Bekasi. di Bekasi kehanyut di Sungai Bekasi. Sungai kan ya? Sungai sama kali bedanya apa sih? Kali itu bisa ada hasilnya. Kalau sungai air. Kali ada hasilnya maksudnya? 1 kali 1 sama dengan 2. Pulang kampung. 1 kali 1 sama dengan 2. Gimana sih hitung-hitungan lu? 1 kali 1 ya 1. Ya tadi kamu bilang 2. Oh, yang pinter siapa? Di Rumah Sakit Polri dekat rumah katanya. Ayo sini. Tapi ngapain? Rumah. Dekat rumahnya si ibunya. Emang di mana ibu? Oh, anunya kamu ya? Iya, ini ada ini yang nonton ngeles aja. Leo suruh telepon Eca, ada yang cemburu ya maksudnya? Enggak ada yang cemburu. Itu kan handphone saya tadi masih di charger. Kan udah ibu lihat. Gara-gara sebotol minuman, kepalanya sempoyongan. Hobi anak muda sekarang. Terus sebotol minuman gitu. Kalau Bang Leo PLM telepon Eca, mak belum puas Bang. Kalau saya cabut handphone saya, yang nanti live di TV One siapa? Mak Eca. Ya juga nanti kan jadi mama. Iya kan? Sabar ibu, sabar. Belum ada baterainya. Nanti kalau saya tiba-tiba ditelepon suruh live, terus habis baterainya, yang ngasih tahu saya Leo siap-siap live siapa? Eca. Kalau nggak ada baterainya, yang WhatsApp Eca nanti siapa? Saya kan Bu. Sabar, makanya ini ibu-ibunya pada nggak sabaran sih. Sabar ibu-ibu. Namanya juga charger handphone itu nggak bisa langsung penuh. Tunggu proses. Iya kan? Gue kirain ada kecelakaan. Mana? Tadi kayak susah. Parah. Lu minum air hangat kalau kayak begitu. Jangan air dingin. Betul banget. Ya, air hangat. Kasih tahu mau es gitu. Kita minum es. Mampus kembali lagi. Kembali lagi setelannya. Minum buruan, cari air hangat. Kayak amal dong.
waktu liputan sama gue di Bandung pingsan. Pakai power bank bang, nggak bawa power bank. Nggak main. Kadang-kadang ibu-ibu apa kayak suka unpredictable ya, nggak bisa diprediksi. Sabar bu, sabar. Ya. Saya charger handphone, nanti kalau udah ada baterainya saya bisa telepon Eca. Saya sudah selesai live, saya udah bisa telepon Eca. Ini saya masih seragam kerja ibu, saya masih kerja. Kelar. Saya itu wartawan ibu, saya bukan pengangguran. Ibu-ibu ini tuh kadang-kadang ya, kasihanin di saya lah ibu-ibu. Bang Trimono, kata Duhan kamu on cam sekarang. Sini on cam. Duhan tuh. Belum, ntar waktunya ada. Kenapa? Tuhan, gue kira si Amal. Sepi TikTok. Sabar. Ibu sabar. Ibu sabar. Ibu mau saya telepon Eca, tapi baterai HP saya masih di charger. Sabar ibu. Apa perlu saya beli HP lagi ibu? Biar ibu yang puas. HP saya banyak tapi nomornya cuma 1, sama aja. Tap. Beli tap aja nggak usah HP. Makanya live di TikTok bang. Aduh, sabar ibu-ibu, di Instagram dulu. Jam segini Eca udah tidur, kayaknya belum deh. Eca itu tuh tidur 9:30. Tahu kan aku? Eca itu tuh kalau dia nggak capek banget ya, maksudnya kalau dia nggak ada kegiatan relawan atau dia tidak ada berpergian, biasanya dia tuh tidur 9:30, jam 10 itu dia masih ya pokoknya dia jam 9:30 udah mulai mode senyap dia. Matanya udah sedikit. Harus punya HP 4. Astagfirullahaladzim. Maruk amat. Ibu-ibu buat apa HP-nya banyak-banyak? 2 aja saya isi pulsanya aja bingung, kebanyakan. Lagi apa? Gue punya nomor 1 aja masih suka nggak hafal nomornya. Eca kadang jam 12. Eca itu biasanya tuh sholat baru dia tiba-tiba posting tengah malam. Itu tuh biasanya Eca kayak gitu tuh. Cie, ada yang tahu jadwal tidurnya Eca katanya. Ngakak banget sih bang, gitu doang katanya. Iya, dari tadi kayak bang telepon Eca. Sabar ibu-ibu, sabar. HP-nya masih di charger. Nanti kalau saya mau live di telepon terus gak ada baterainya, saya wartawan, gagal nanti. Pantes matanya mata panda katanya. Wih, jangan gitulah. Nggak apa-apa lah kalau mata panda tapi ada duitnya, nggak masalah dong ibu-ibu. Kita mak-mak punya HP 3. Ibu-ibu kan udah punya anak ibu 3. Siapa tahu HP 1 buat anak si A, HP 2 buat anak si B, HP 1 anak buat si C. Kalau saya belum punya anak ibu-ibu. Sabar ibu-ibu, sabar. Nara Eka Bakti Beneka Itu kenapa? Nara. Ribut ya? Itu apa bang? Ini mantan Pangdam Bali, tapi dia udah pindah jadi di Kodam dari Amil. Tapi nggak marah-marah? Enggak, kena tuh motor. Oh iya, apa namanya? Ya udah jangan nangis bang. Masa mau nangis lagi di live lagi? Gak apa-apa ibu-ibu, biar ibu-ibunya senang saya nangis. Tuh ibu-ibu, CS-nya udah tahu.
jadwalnya Eca kalau tengah malam posting berarti dia kebangun buat sholat. Iya betul. Eca itu suka sholat tahajud, betul. HP-nya masih di CS ibu. Di cas, di CS. CS mah aku sama Eca CS. Itu 3 HP khusus emak katanya. Ya, Apaan sih bang? Nggak apa-apa ibu-ibu. Eca belum tidur katanya. dasar bombong. Jelek katanya. Aku sambil nyetrika. Awas ibu-ibu, bolong nanti baju. Habis bolong bajunya nanti. Astagfirullah. Pas lagi disetrika, ibunya ambil gini. Ibunya ambil gini. Itu Leo tantrum. Iya, tantrum dia. Ah bentar lah dulu, ku tengok lah dulu dia tantrum. Terus pas dibuka, pas dibuka bolong bajunya. Anak kecil ini berteriak memanggilnya, namun tanpa rasa kasihan, wanita ini terus berjalan meninggalkan. Nyuci sambil liatin live Bang Leo. Nah kalau ini ibu Kiara ini ambil nyuci dia gini. Srek. Kenapa itu si Leo? Batuk dia. Ya itulah makanya minum es terus dia. Hah? Tahu-taunya yang digosok tangannya. Daki-dakinya keangkat. Canda ya ibu-ibu. Ternyata bajunya udah ke bawah air. udah mojok di itu, di apa tempat pembuangan airnya itu kan ada di ujung-ujung kan rumah tuh. Nah bajunya udah ke sana. Yang digosok dari tadi tangan si ibu, ternyata dakinya udah keluar. Bercanda ya ibu. Gitu tuh. Siapa lagi ini ibu-ibu pada ngapain coba biar aku iniin, biar aku contohin nih. Padahal lagi di tempat maulidan. Kok saya bisa-bisanya maulidan itu apa bang? Maulid Nabi. Nah itu ngapain biasanya? Ngaji bareng sama ibu-ibu gitu loh. Nah ini mah pasti ngingatin 10 Dzulhijjah namanya Maulid Nabi. Nah ini pasti Kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah. pasti ini ibu-ibunya ngaji sambil gini nih. Iya. Ambil nunduknya paling dekat sama badan ya. Ambil gini nih ibunya nih. Ibu jangan ngaji yang bener dulu ibu ngeliatin live saya sampai lehernya keceklek begitu. Patah dah. Iya. Oke, tahu. Ini ibu-ibu lagi tiduran sambil nonton live-nya Leo. Oh ini ibu ini tuh kayak gini nih, ya kan? Dia tidur ya kan? Dia beli tongsis yang di atas tuh, ya kan? Ambil gini nih, hihi, kayak di pantai. Gini tuh kayak, kenapa nih? Kenapa nih anak ini nih? Hah? Tantrum dia? Hah? Ini anak ini kenapa? Dari tadi minta telepon Eca, kenapa dia? Masalah apa? Gitu tuh ya kan? Ibu-ibunya sampai beli check out di Shopee, di TikTok Live. Buat beli tripod yang bisa nempelin di itu tuh, yang sampai ke depan mata begini handphonenya kan. Nah, ambil tiduran tuh ibunya. Lagi belanja di Indomaret sambil nonton live-nya kan. Kalau yang ini bahaya nih, ya kan? Tiba-tiba si kasirnya bilang, "Ibu, pembayaran apa pakai cash atau tunai? Saya mau bayar pakai live-nya Bang Leo." Nih, Bang Leo lagi ketawa tuh. Bahaya nih. Ini kalau ibu-ibu yang lagi di Indomaret, itu kasirnya tek. Ya, Bu, Ibu mau bayar pakai cash atau pakai QRIS? Iya, ini saya bayar pakai live-nya sambil dikasih handphone. Si mbaknya kaget loh. Malah disuruh mbaknya nonton live-nya saya.
nonton live-nya sambil bawa mobil. Mobil dibawa kemana nih? Ya kan? Dia nonton live sambil bawa mobil, pasti handphonenya ditaruh di bawah. di bawah sini nih. pas dia mau nginjak rem, ternyata keinjak handphonenya, krak. Udah lunas. Aduh. Sambil mandi nonton. ini lebih bahaya nih. Ini ibu-ibu ini mandi ambil live, tau-taunya handphonenya di atas ya kan. Terus kena air. Terus karena kena air licin, nyungsep masuk ke kloset WC. Terus pas sampai di kloset WC, suaranya jadi cempreng, suara ngobrol saya di live jadi cempreng kayak kue. Jangan ya ibu ya, jangan ya. Nanti handphonenya masuk ke kloset WC. Lagi nobar sama suami. Katanya lagi nobar sama suami. Terus suaminya dari tadi mikir, ini anak wartawan atau pelawak merah? Ada lagi istilahnya. Pelawak merah Kiki Saputri lewat. Uhuy. Aduh. Aduh. Bang, kalau nangis nadanya gimana? Kincana yo. Kincana yo. Ah, gitu Bu. Itu kalau kayak nangis-nangis Korea gitu. Unang alangi SI naron marukon itu. Oh, olo inong. Ini ada yang lucu, lagi jualan martabak ngelayanin sambil nonton live-nya Bang Lin. Nggak matang. Ini lucu nih, ini lucu. Tiba-tiba si abangnya lagi ngoles mentega, margarin ya kan, masukin ke adonan, taunya yang diadon HP-nya. Habis diadonin, dikejuin. Mau pakai apa? Pakai kacang. Dilihat, Masya Allah. Ternyata yang dipesan martabak telur. Yang dipesan ternyata martabak telur. Sampai martabaknya udah jadi, baru lah. Yang saya kepesan kan martabak telur. Kenapa? Lah, kok martabak telur? Yang jadi martabak keju kacang. Keju kacang gitu loh. Jangan terlalu ketawa-ketawa, biasanya akan datang susah. Ih, amit. Yaudah.